Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Roni yang terhormat, perkenalkan saya Rahma Yuninda Putri, NIM 191217385. Jadi di sini saya akan membahas mengenai politik hukum pengesahan Undang-Undang Minerba. Jadi ketidakadilan Undang-Undang Minerba dengan mengesahkan rancangan undang-undang yang ditolak publik pada akhir pemerintahan yang lalu, DPR dan pemerintah seperti menggelar karpet merah bagi korporasi untuk menguasai lahan lebih luas dan lebih lama. Penambangan di area sungai diperluas dari 25 hektar menjadi 100 hektar. Perusahaan pun dapat mengajukan area penunjang pertambangan di luar izin konsensinya. Masa eksplorasi yang sebelumnya 2 tahun menjadi hingga 8 tahun. Pasal tersebut menjadi pintu bagi modus land banking atau penguasaan lahan yang jembar secara murah oleh perusahaan. Apalagi ada pasal lain yang membuat peluang transaksi. Pasal 61 menyebutkan pemerintah bisa memberikan izin kepada perusahaan lain di wilayah eksplorasi yang sama untuk komoditas yang berbeda setelah mendapatkan persetujuan perusahaan tambang yang pertama kali mendapat izin eksplorasi. Setelah mendapatkan persetujuan ini yang rawan untuk diperjualbelikan. Pengistimewaan bagi perusahaan juga tampak dalam perpanjangan izin. Undang-undang baru memberikan jaminan kepada perusahaan untuk memperpanjang izin operasi. Sebuah perusahaan tambang batu bara misalnya bisa beroperasi hingga 60 tahun setelah mendapat perpanjangan 2 kali 10 tahun. Jika perusahaan batu bara tersebut terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga uap, misalnya operasinya bisa sampai 80 tahun setelah perpanjangan 30 tahun dan jaminan perpanjangan 10 tahun. Demikian juga perusahaan tambang logam yang terintegrasi dengan pabrik pemurnian atau smelter. Undang-undang lama tak memberikan jaminan perpanjangan izin. Mesti dikembalikan kepada negara setelah masa konsensi habis. Setelah itu, siapapun bisa mengajukan permohonan izin atas lahan tambang tersebut. Adanya garansi perpanjangan izin di undang-undang baru justru melanggengkan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pengusaha. Apalagi di undang-undang baru, mineral ikutan yang tidak dimohonkan ditambangkan pada saat pengurusan izin, secara otomatis menjadi milik pemegang izin. Masih banyak pasal bermasalah lain yang membuat undang-undang ini yang disahkan. Dari berat sebelahnya sanksi pidana hingga makin kecilnya ruang bagi masyarakat di sekitar lokasi izin tambang untuk menolak tambang. Dulu ada sanksi bagi pejabat yang korup dalam pemberian izin, sehingga bisa melapis undang-undang anti korupsi. Kini aturan itu dicabut. Sebaliknya, masyarakat yang menentang kehadiran tambang justru bisa dipidanakan. Sungguh berbahaya jika unjuk rasa yang merupakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, menolak tambang ditafsirkan sebagai upaya merintangi atau mengganggu usaha tambang. Tak hanya ada ancaman hukum penjara, barang masyarakat pun bisa dirampas. Sudah selayaknya undang-undang yang mengabaikan publik ini digugat ke Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga akal sehat. Kelak mahkamah mesti meluruskan logika bengkok pembuat undang-undang konstitusi. Sudah sangat jelas mengamankan bahwa bumi, air, dan segala yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, bukan segelintir pengusaha. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.